Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Asifah Hafsiyah akan mempresentasikan screening masalah KVA atau kekurangan vitamin A pada anak sekolah dasar. Mengapa sasarannya pada anak sekolah dasar? Karena KVA pada balita apabila tidak ditangani dengan baik akan berlanjut ketika anak tersebut menempuh pendidikan sekolah dasar. Nah, KVA pada anak dapat menimbulkan gangguan penglihatan dan berkontribusi secara signifikan terhadap kematian dan status kesehatannya sejak pertengahan tahun pertama sampai awal umur anak sekolah. Nah, selanjutnya kita lihat tinjauan umum tentang screening itu sendiri. Screening adalah suatu usaha mendeteksi atau menemukan penderita penyakit tertentu yang tanpa gejala dalam suatu pemeriksaan atau kelompok penduduk tertentu melalui tes atau pemeriksaan yang secara singkat dan sederhana dapat memisahkan mereka yang betul-betul sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita. Selanjutnya, diproses melalui diagnosa definitif dan pengobatan. Screening bukan diagnosis, sehingga hasil yang didapat betul-betul didasarkan pada hasil pemeriksaan tes tertentu, sedangkan kepastian diagnosis klinik dilakukan kemudian. Nah, selanjutnya kita lihat tujuan dan sasaran screening itu sendiri. Ada 5. Yang pertama, mendapatkan mereka yang menderita sedini mungkin sehingga dapat dengan segera memperoleh pengobatan. Yang kedua, mencegah meluasnya penyakit dalam masyarakat. Yang ketiga, mendidik dan biasakan masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin. Yang keempat, mendidik dan memberikan gambaran kepada petugas kesehatan tentang sifat penyakit dan untuk selalu waspada atau melakukan pengamatan terhadap setiap gejala dini. Dan yang terakhir yaitu mendapat keterangan epidemiologis yang berguna bagi klinisi dan peneliti. Selanjutnya, berbagai bentuk pelaksanaan screening. Nah, yang pertama dapat dilakukan secara massal pada suatu penduduk tertentu. Yang kedua dapat dilakukan secara selektif maupun random, terutama mereka dengan risk yang lebih besar atau risiko yang lebih besar. Nah, yang terakhir ini dapat dilakukan untuk suatu penyakit atau serentak lebih dari satu penyakit. Nah, selanjutnya prinsip pelaksanaan screening. Nah, tahap yang pertama yaitu dilakukan tes pada kelompok individu yang tampak sehat. Nah, kemudian diketahui hasilnya apakah positif atau negatif. Jika hasilnya positif, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan diagnostik. Nah, jika hasilnya positif lagi, maka akan dilakukan pengobatan atau tindakan sebagai tindakan akhir dari screening KVA ini. Selanjutnya, prinsip-prinsip uji screening. Nah, prinsip-prinsip uji screening ini ada 3. Yang pertama itu validitas atau keabsahan. Jadi, kemampuan uji screening untuk memisahkan mereka yang benar-benar menderita dalam hal ini KVA terhadap mereka yang benar-benar sehat. Nah, validitas ini digunakan indeks sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas itu sendiri yaitu kemampuan untuk mendiagnosa secara tepat penderita dengan hasil tes positif atau proporsi hasil tes positif dan benar sakit. Sementara spesifisitas itu sendiri kebalikan dari sensitivitas, yaitu kemampuan untuk mendiagnosis secara benar terhadap bukan penderita dengan hasil tes negatif atau proporsi hasil tesnya negatif dan benar tidak sakit. Kemudian bisa kita lihat pada slide di sini, tabel sensitivitas dan spesifisitas teknik uji screening. Ada true positif, false negatif, dan true negatif. Selanjutnya rumus dari sensitivitas yaitu A per A tambah C. Rumus sensitivitas yaitu D per B tambah D. Proporsi negatif semu yaitu C per A tambah C. Dan proporsi positif semu B per B tambah D. Kemudian nilai perkiraan kecermatan.
Nilai kecermatan positif atau positive accuracy, proporsi jumlah yang sakit terhadap semua hasil tes positif, dengan rumus yaitu Y sama dengan A per A tambah B. Kemudian untuk nilai kecermatan negatif akurasi yaitu proporsi jumlah yang tidak sakit terhadap semua hasil tes negatif, dengan rumus Z sama dengan D per C tambah D. Kemudian untuk nilai komplement ada false positive rate atau jumlah positif salah, yaitu jumlah hasil tes yang positif semu dibagi dengan jumlah seluruh hasil tes positif, dengan rumus B per A tambah B atau 1 dikurangi Y. Untuk false negative rate atau jumlah negatif salah, yaitu jumlah hasil tes negatif semu dibagi dengan jumlah seluruh hasil tes negatif, dengan rumus C per C tambah D atau 1 dikurang Z. Selanjutnya reliabilitas. Reliabilitas yaitu kemampuan tes untuk memberikan hasil yang sama atau konsisten apabila diterapkan lebih dari satu kali pada sasaran objek yang sama dan pada kondisi yang sama pula. Nah, pada reliabilitas ini, faktor yang mempengaruhi reliabilitas itu sendiri ada 3. Yang pertama, variabilitas alat, variasi subjek, dan variasi pemeriksaan. Kemudian cara mengurangi variasi itu sendiri ada 3. Yang pertama, standarisasi alat. Yang kedua, latihan intensif para pemeriksa. Dan yang ketiga, penerangan yang jelas kepada orang yang akan diperiksa. Selanjutnya, yield atau hasil. Nah, jumlah penyakit yang didiagnosa dan diobati sebagai hasil dari screening itu sendiri. Hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sensitivitas tes. Yang kedua, prevalensi penyakit yang tidak tampak. Yang ketiga, screening yang tidak tampak. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat. Nah, selanjutnya karena pada presentasi ini topiknya yaitu screening masalah KVA, maka kita akan meninjau tentang tinjauan umum terkait KVA itu sendiri. Nah, pertama-tama yang harus kita pahami yaitu pengertian dari vitamin A itu sendiri. Vitamin A, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ialah vitamin yang larut lemak. Ada 4 jenis vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, atau biasa kita kenal dengan vitamin A D. Nah, vitamin A ini secara luas merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologi sebagai retinol. Perform vitamin A atau retinol merupakan vitamin A yang terkandung dalam bahan pangan hewani dan merupakan vitamin A yang aktif, sementara prekursor atau provitamin A merupakan vitamin A yang terkandung pada bahan pangan nabati, yang mana di dalam tubuh itu akan diubah lagi menjadi vitamin A yang aktif. Nah, kita ketahui bersama bahwa sumber vitamin A itu sendiri ada 3, yaitu dari bahan pangan hewani, nabati, dan produk fortifikasi. Nah, selanjutnya latar belakang kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A adalah suatu kondisi di mana rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpanan, di mana jaringan penyimpanan itu sendiri di hati, dan lemahnya kemampuan adaptasi terhadap gelap, serta sangat rendahnya konsumsi atau masukan karoten dari vitamin A. Ini menurut WHO tahun 1976. Sementara jika kita lihat datanya, di Indonesia itu sendiri, masalah kekurangan vitamin A pada tahun 2011 sudah dapat dikendalikan. Namun, secara subklinis, prevalensi kekurangan vitamin A, terutama pada kadar serum retinol dalam darah kurang dari 20 mikrogram per desiliter, masih mencapai 0,8%, menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012. Sedangkan survei kesehatan indera penglihatan pada
anak usia sekolah yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1997, ditemukan kelainan refraksi sebesar 5%. Melihat permasalahan yang ada, pelayanan kesehatan di sekolah diutamakan pada upaya peningkatan kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif. Upaya preventif antara lain kegiatan screening kesehatan terkait KVA pada peserta didik. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi dari vitamin A itu sendiri. Fungsi vitamin A yang pertama itu sebagai fungsi penglihatan, juga diferensiasi sel, fungsi kekebalan, pertumbuhan dan perkembangan, juga berkontribusi terhadap reproduksi dan pencegahan kanker dan penyakit jantung. Hal ini merupakan hasil penelitian sebelumnya di mana diketahui ada hubungan vitamin A terhadap pencegahan kanker dan penyakit jantung. Selanjutnya, defisiensi vitamin A atau kekurangan vitamin A. Nah, KVA itu sendiri seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu suatu keadaan di mana simpanan vitamin di dalam tubuh itu berkurang. KVA dapat terjadi pada semua umur, akan tetapi yang disertai kelainan pada mata umumnya terdapat pada anak berusia 6 bulan sampai 4 tahun ke atas. Nah, defisiensi vitamin A yang menunjukkan pengeringan membran konjungtiva dan kornea atau serosis dan adanya bitot spot merupakan perubahan yang dapat disembuhkan dengan vitamin A. Jika defisiensi vitamin A terus berlangsung dan pelunakan kornea atau ceratomalacia serta pemborokan, maka kebutaan merupakan akibat yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian, dampak kekurangan vitamin A. Dampak kekurangan vitamin A ini, yang pertama, KVA ini berhubungan terhadap mortalitas anak atau kematian anak. Selanjutnya, KVA juga menyebabkan kematian atau morbiditas pada anak, dan juga KVA ini berhubungan terhadap campak, di mana virus dari penyakit ini akan merusak jaringan epitel dalam tubuh dan berperan terhadap terjadinya kebutaan. Selanjutnya, KVA dan wanita. Jadi KVA ini bukan hanya pada anak, tapi juga berdampak pada wanita, terutama ibu hamil. Selanjutnya, KVA dan anemia. KVA dan anemia ini saling berkaitan berdasarkan penelitian di Indonesia dan Malawi yaitu Afrika Timur, memperlihatkan bahwa KVA pada ibu hamil berhubungan dengan anemia, kandungan vitamin A yang rendah pada ASI, transmisi virus HIV dari ibu ke anak, dan kemungkinan menurunnya kematian ibu. Intervensi pemberian vitamin A pada ibu hamil dapat menurunkan kematian ibu sampai 50%. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kejadian KVA dan anemia terjadi secara bersamaan dan terlihat hubungan antara status vitamin A dan status besi. Selanjutnya, penyebab kekurangan vitamin A. Penyebab kekurangan vitamin ini ada 3, yaitu pertama, konsumsi vitamin A dalam makanan sehari-hari tidak mencukupi tubuh dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, yaitu proses penyerapan makanan dalam tubuh terganggu karena investasi cacing, diare, rendahnya konsumsi lemak, protein, dan seng. Jadi di sini bukan hanya vitamin A itu sendiri, namun dari zat gizi lain saling mempengaruhi. Nah, yang ketiga yaitu adanya penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, campak, dan diare. Hal ini berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 dan Siddhartha tahun 2008. Selanjutnya, klasifikasi KVA. Nah, klasifikasi KVA itu sendiri ada 5. Yang pertama, XO atau hemeralopia, yang kedua XI atau hemeralopia dengan serosis konjungtiva dan bitot, yang ketiga X2 serosis kornea, X3 yaitu keratomalacia, X4 stafiloma phthisis bulbi. Nah, kelainan pada X0 sampai X2 ini
masih reversible. Dalam artian masih bisa disembuhkan apabila mengkonsumsi vitamin A yang cukup. Sementara X3 sampai X4 ini sifatnya irreversible, yaitu tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya, tanda dan gejala KVA itu sendiri. Nah, tanda awalnya itu buta senja yang ditandai dengan kesulitan melihat dalam cahaya remang atau redup atau senja hari. Yang kedua, kulit tampak kering dan bersisik seperti ikan, terutama pada tungkai bawah bagian depan, yaitu dari lutut sampai kaki bagian bawah dan lengan atas bagian belakang. Yang ketiga, pada keratinisasi didapatkan serosis konjungtiva, bercak bitok, serosis kornea, tukak kornea. Yang keempat, kornea tampak lunak dan nekrotik. Nekrotik itu luka pada keratomalacia, dan kadang juga terjadi perforasi. Ya, perforasi itu lubang. Jadi terdapat ada lubang-lubang pada mata. Dan terakhir itu pada KVA yang lama dan berat dapat terjadi kekeringan pada konjungtiva dan kornea, juga ulcer dan scar. Nah, selanjutnya kita lihat tinjauan umum tentang tingkat kecukupan vitamin A. Bisa dilihat pada slide ini, tabel kecukupan vitamin A yang dianjurkan orang per hari. Jadi, kebutuhan kecukupan vitamin A ini berbeda setiap golongan umur dan jenis kelamin. Bisa dilihat sendiri pada slide. Tabel ini merupakan sumber dari Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 2004. Nah, selanjutnya, salah satu cara untuk mengetahui tingkat kecukupan konsumsi vitamin A seseorang adalah dengan menggunakan metode FISQ atau vitamin A semi kuantitatif. Nah, metode FISQ ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mengisi formulir recall 24 jam. Data recall 24 jam ini mencakup seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi pada hari kemarin dengan mendetail secara rinci bahan dan porsi sesuai dengan ukuran rumah tangga. Yang kedua yaitu mengisi kode makanan dalam formulir. Jadi, kode makanan ini berdasarkan jenis bahan makanan, kemudian mengisi kode kandungan vitamin A dalam formulir. Dan yang terakhir, menghitung tingkat asupan vitamin A dari setiap subjek. Nah, selanjutnya pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan berupa pengukuran kadar vitamin A dalam darah. Jika kadar vitamin A-nya kurang dari 20 mikrogram per desiliter, menunjukkan kekurangan asupan vitamin A. Hal ini berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012. Selanjutnya, kriteria dalam menentukan masalah kesehatan masyarakat dari KVA berdasarkan prevalensi pada anak balita dalam masyarakat menurut WHO Expert Group tahun 1982. Bisa kita lihat pada slide berdasarkan kriteria klinik, yaitu X0 atau buta senja dengan minimum prevalensi 1,0%, X1B minimum prevalensinya 0,5%, untuk X2, X3A, dan X3B minimum prevalensinya 0,01%, dan untuk X4 minimum prevalensinya 0,05%. Nah, serum retinol vitamin A kurang dari 0,35 mikromol per liter atau 10 mikrogram per desiliter, yaitu minimum prevalensinya 5,0%. Selanjutnya kita beralih kepada topik utama dari presentasi ini, yaitu screening masalah kekurangan vitamin A pada anak sekolah dasar. Hal pertama yang akan dilakukan yaitu menyusun program. Nah, kegiatan screening kesehatan anak sekolah terkait KVA dilaksanakan oleh tim atau petugas screening masing-masing puskesmas. Untuk menyamakan persepsi dilaksanakan 2 kali koordinasi, yaitu koordinasi lintas sektor terkait Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Puskesmas
untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada sekolah dasar untuk menghasilkan kesepakatan tentang screening kesehatan terkait KVA pada anak sekolah, termasuk definisi operasionalnya, cara pelaksanaan, dan hal-hal yang menjadi penekanan pada saat screening kesehatan dilakukan. Selanjutnya, inventarisasi tenaga, sarana termasuk dana yang ada untuk kebutuhan pelaksanaan screening kesehatan peserta didik terkait KVA. Kemudian, identifikasi kebutuhan operasional dalam kegiatan screening kesehatan peserta didik, dan persiapan pelaksanaan screening kesehatan meliputi kesiapan puskesmas dan jumlah sekolah, serta jumlah peserta didik di tiap wilayah kerja puskesmas. Kemudian, pimpinan puskesmas mengadakan pertemuan dengan unsur tim pembina UKS, kecamatan, dan kepala puskesmas untuk menghasilkan inventarisasi data tentang jumlah sekolah, penyebaran sekolah, serta jumlah peserta didik kelas 1. Kemudian rencana kerja screening kesehatan yang mencakup jadwal kerja, tenaga pelaksana, kegiatan pelaksana, pencacatan, dan pelaporan screening kesehatan menurut sekolah sasaran. Prosesnya yaitu tahap pertama, data tentang jumlah sekolah, penyebaran sekolah, serta jumlah peserta didik kelas 1 SD. Tahap kedua yaitu pencatatan dan pelaporan. Tahap ketiga, jadwal screening kesehatan terkait KVA. Tahap keempat, absensi kehadiran setiap kegiatan screening. Dan tahap kelima yaitu melaksanakan program screening kesehatan terkait KVA. Nah, selanjutnya implementasi program. Ada 4 implementasi program yang akan dilaksanakan. Yang pertama, pemeriksaan keadaan umum, yaitu penilaian keadaan umum peserta didik dimaksudkan untuk menilai keadaan fisik secara umum yang meliputi higien perorangan dan indikasi kelainan gizi yang dapat dinilai dengan melihat rambut, warnanya apakah itu kusam dan atau mudah dicabut, bibir kering, pecah-pecah dan mudah berdarah, sudut mulut luka, pecah-pecah, dan kulit tampak pucat atau keriput. Selanjutnya, yang kedua yaitu penilaian status gizi. Untuk menilai status gizi anak dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara klinis, riwayat asupan makanan, ukuran tubuh atau antropometri, dan penunjang yaitu dengan laboratorium. Nah, dalam kegiatan screening ini, penilaian status gizi siswa dilakukan melalui pengukuran antropometri, yaitu mengukur indeks massa tubuh anak SD kelas 1. Dengan menghitung IMT-nya akan diketahui status gizi siswa. Nah, IMT itu sendiri diperoleh dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan anak. Berat badan itu dalam kilogram terhadap tinggi badan dalam meter kuadrat. Selanjutnya, angka indeks diplot pada grafik BMI sesuai dengan jenis kelamin. Dilihat pada posisi plot tadi berada pada area mana. Jika berada di garis standar deviasi plus 2 sampai minus 2, maka anak tersebut berstatus gizi normal. Jika berada di bawah garis min 2 sampai minus 3, anak tersebut berstatus gizi kurus. Jika berada di bawah garis minus 3, berarti statusnya kurus sekali. Dan jika berada di atas garis SD plus 2 sampai dengan SD plus 3, berarti anak tersebut berstatus overweight atau gemuk. Kemudian jika berada di atas SD plus 3, standar deviasi plus 3, berarti status anak tersebut ialah obesitas. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan tanda dan gejala KVA. Yang pertama, X0 atau buta senja. Ditandai dengan kesulitan melihat dalam cahaya remang atau senja hari. Mata yang normal membutuhkan waktu hingga 30 menit untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan ruangan yang gelap. Sedangkan penderita rabun senja membutuhkan waktu lebih dari itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan atau
refraksi mata, kemudian pemeriksaan lapangan pandang, tes refleks pupil terhadap cahaya, pemeriksaan dengan oftalmoskop, bisa kita lihat contoh alatnya pada slide ini, kemudian tes buta warna, dan pemeriksaan elektroretinogram atau ERG. Contoh alatnya pada slide ini. Selanjutnya untuk X1A atau serosis konjungtiva ditandai dengan mata putih tampak kering, kusam, dan tak bersinar. Untuk X1B atau bercak bitot, terjadi penimbunan sel epitel dan adanya timbunan keratin. Jadi ada bercak-bercak kecoklatan pada mata yang berwarna putih. Kemudian X2 atau serosis kornea, yaitu mata tampak kering, kusam, dan tak bersinar. Untuk X3A atau keratomalasia, yaitu sebagian mata hitam melunak seperti bubur. Sedangkan untuk X3B atau keratomalasia, yaitu bukan sebagian lagi seperti 3A tadi. Kalau X3B ini seluruh bagian mata hitam melunak seperti bubur. Nah, sementara X4 atau serophthalmia scar ditandai dengan bola mata mengecil dan mengempis. Nah, program terakhir, pemeriksaan kadar vitamin A dalam darah. Pengukuran kadar serum retinol dalam darah yaitu kurang dari 20 mikrogram per desiliter. Yaitu jika kadar vitamin A-nya, kadar serum retinolnya kurang dari 20 mikrogram per desiliter, menunjukkan kekurangan asupan vitamin A. Nah, pada slide ini saya memberikan contoh untuk terkait screening vitamin A. Contohnya, setelah dilaksanakannya program screening KVA ini, pada anak sekolah dasar kelas 1 ditemukan 75 orang yang positif menderita dan 1000 tidak menderita. Dari hasil tes terdapat 70 orang positif benar, 50 orang positif semu, 5 orang negatif semu, dan 950 orang minus atau negatif benar. Nah, jawabannya bisa dilihat pada slide ini. Saya buatkan tabelnya. Untuk sensitivitas hasil tes, sensitivitas itu seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu hasil positif, benar positif, berarti benar menderita kekurangan vitamin A, yaitu dengan rumus 70/75. Kita masukkan rumus yang tadi seperti yang saya jelaskan, di mana 70 dari hasil positif sakit per 75 dari jumlahnya, hasilnya yaitu 93%. Untuk spesifisitas yaitu hasilnya negatif, yaitu 950 didapatkan dari hasil tes negatif dibagi 1000, dibagi totalnya, hasilnya 95%. Untuk nilai kecermatan positif, 70 dari hasil tes positif sakit tadi dibagi 120 dari hasil jumlahnya sama dengan 58%. Untuk nilai kecermatan negatif itu sendiri 950 dibagi 955 hasil jumlahnya sama dengan 99%. Untuk false positive rate atau jumlah positif salah yaitu 50 dibagi 120 sama dengan 42%. Untuk false negative rate atau jumlah negatif salah yaitu 5/955 sama dengan 0,5%. Jadi hasil ini berdasarkan rumus yang tadi saya jelaskan. Seperti itulah gambaran screening masalah KVA pada anak sekolah dasar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya sadari masih banyak kekurangan pada presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.